Oke. Judulnya adalah Manajemen Pondok Pesantren Tahfiz Majelis Hufad Miftahul Quran Tasikmalaya. Udah UP Iya, belum? Pak. Udah Di bulan apa? bulan November. Oh, udah lama ya. Berarti udah dapat SK. Udah, Pak. Pembimbingnya siapa? Dospem pertama, Pak Husnul Kodim. Dospem kedua, Bu Izah. Udah bimbingan. Udah, Pak. Sama Bu Izah baru sekali sih. Apa catatannya? Eh, Kata Bu Izah mah lanjut aja ke bab 2 dan pakai teori manajemen, total quality management, manajemen mutu. Hmm. Kalau dari Pak Husnul? Kalau Pak Husnul lanjut aja sih bilangnya mah Oh iya, kemarin Pak. teh. Karena beliau sibuk, berarti fokusnya nanti ke Bu Iza. Nanti kalau ke Pak Husnul, kayaknya tanda tangan saja sebenarnya itu. Kalau baca tanda tangan kan gitu. Tapi nanti Iya, yang eh, bakal banyak diskusi itu akan dengan Bu Iza sih untuk khususnya dengan manajemen mutu itu kan. Nah, iya Pak. pertanyaannya kenapa memilih pesantren tahfidz Majelis Hufadz Miftahul Quran? Pertama karena itu kan kalau misalnya alasan pribadi mah karena dulu pernah mondok di sana. Hmm, Kalau misalnya kenapa milih situ sih gitu kan? Di hmm. situ tuh apa ya santrinya pertama banyak, kedua lulusannya juga udah lumayan banyak Pak, udah kewisudawan ketujuh, angkatan ketujuh gitu. Rata-rata berapa itu Apanya? santrinya Kemarin sih waktu aku apa wawancara awal tuh sekitar 400-an gitu. per angkatan atau Gimana ya Pak, kalau misalnya angkatan masuk mah ada gitu. Tapi hmm, kalau yang dihitung angkatan bener angkatan itu pas udah lulusnya Pak. Soalnya gak semuanya bakal nyampe. lulus tepat waktu? Kalau di waktu kan? Ya, Hmm, ya gitulah. oke. Itu apa namanya itu campur atau untuk misalnya ikhwan, akhwat atau untuk laki-laki perempuan itu seperti apa? Itu tuh pesantrennya perempuan laki-laki. Cuman tempatnya tuh gak jauh banget sih. Ada jaraknya lah, beda lumayan jauh antara asrama perempuan sama laki-laki. Tahun berapa berdirinya ini? Sekitar tahun 2005, 2006 ya, 2005 kalau nggak salah. Berarti cukup baru ya. Kenapa pendirian apa namanya karakteristiknya apa yang membedakan dengan pesantren tahfidz yang lain? Karakteristik. Kalau setahu aku gitu Pak, Mm-mm, kalau misalnya pesantren yang lain mah, yang pernah aku teliti waktu MRQ kemarin mm, mah, itu didasarkan dengan apa kualitas kan Pak ya. Jadi si gurunya tuh dari mana aja gitu, mm-mm. kayak dites gitu kan. Nah kalau ini mah yang pimpinan pondok tuh plus gurunya gitu, dan udah memiliki sanad langsung gitu Pak. Oke. eh Riwayat apa namanya itu dari pimpinan pondok ini sumber ininya ke siapa? Misalnya, apakah memang berasal dari belajar di Timur Tengah, ataukah memang belajarnya di Indonesia, misalnya masih di Jawa Barat atau di Jogja atau di mana, sehingga mendapatkan riwayat berkaitan dengan pengajaran Al-Qur'annya. Belajarnya di Krapyak. Oh, Karapiak ya, berarti nanti sumbernya ke ini ya, ke Karapiak. Oke. Yang diajarkan di sana apa saja? Menghafal saja atau seperti apa? Eh, kalau kalau kemarin pas wawancara belum ditanya lagi. Cuman pas Hmm. selama aku mondok di sana mah Pak, dalam seminggu tuh 5 hari buat setoran, 2 harinya tuh buat belajar kitab kuning. Oh, ada ini ya. Ada ada fikihnya gitu, sama tajwidnya, ngerujuknya ke kitab kuning. Oke, berarti kan secara umum, karakteristik umumnya, modelnya kan hampir sama dengan misalnya pesantren Karapiaknya, misalnya kan secara model umumnya. Tapi tentu punya karakteristik, misalnya karakteristik
di dalamnya yang misalnya menggunakan apa misalnya penjelasan dengan bahasa Sunda atau seperti apa kan. Nah, hal ini kenapa penting ditanyakan karena kan kita ingin melihat manajemen. Hmm, Nah, itu kan manajemen itu kan seperangkat aturan yang menghasilkan lulusan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam istilahnya visi misi atau keinginan pesantren. Ya kan? iya, Sehingga ada planning, organizing, actuating, controlling kan gitu kan? Ada iya itu. Pak. Nah, yang perlu diklasifikasikan karena nanti kan perlu alasan kuat. Kenapa memilih? Karena kan pesantren Quran itu banyak di Jawa Barat. Iya Pak. Mungkin di Tasik ada berapa? Pasti ada lebih kan? Lebih dari 10 mungkin ada beberapa. Apalagi dengan misalnya rumah Quran. Nah ini. Lalu dengan berbagainya. Berarti ini sudah memisahkan atau menunjukkan pembatas dengan rumah Quran ya. Yang secara umum Hmm, misalnya tadi dikatakan guru-gurunya di mana saja dan sebagainya kan. Nah ini fokus iya. kepada pola yang eh, polanya gimana? Polanya salaf, modern atau seperti apa? Nah, itu yang aku nggak tahu, Bapak. Ada sekolahnya nggak? Atau full ini, full ngaji lah Kalau gitu. kalau dulu mah gitu waktu aku mondok mah itu tuh full maksudnya nyantri doang biasa gitu kan nggak ada Hmm, sekolahnya kalau yang sekolah keluar gitu tapi oke. sekarang tuh ada sekolahnya gitu Bapak baru satu angkatan Baru-baru ya apa? Alia, baru MTS, SMP. SMP berarti SMP-nya umum ya? SMP umum. Iya tapi nyambung sama pesantren gitu loh Oh Bapak. ya, berarti paginya sekolah, sorenya atau ininya akan ngaji kan gitu. Oke. Iya kurang lebih. Eh, lulusannya yang diketahui apa yang misalnya lulusannya yang berkiprah dari lulusan itu kemana saja, lalu apa yang yang ditonjolkan. Nah Bapak sebenarnya mah kemarin pas wawancara tuh aku tuh lebih bertanya tentang living Quran Bapak jadi kalau hal ini belum ditanyakan gitu. Living Quran. Ini Iya sebenarnya manajemen ya? Ke ini ya nih. karena dialihin. Oke. Coba lihat. Belum ditanyakan Bapak. Karena teorinya akan beda. Karena tadi kata Bu Iza teorinya kan top quality. Oh, ini maka agak bingung nih. Quality mm, dengan ini. Ini kan total quality management kan. Iya Bapak. Nah, tapi bisa saja nanti di Living Quran itu sebenarnya bukan kepada cara perspektif pemahaman, tetapi proses menghasilkan lulusan. Nah, jadi nanti nah Full manajemen aja Bapak ini mah Pak. apanya? Ya berarti kan manajemen saja kan, nggak ke Iya, Living Qurannya kan. Nah, iya, tata kelola pondok pesantren tahfidz, oke, bagaimana manajemen pembelajaran, kualitas hasil manajemen pembelajaran. Sebenarnya ini tinggal diikuti, hanya saja perlu diperhatikan itu berkaitan dengan prosesnya. Kalau di LBM, jadi itu tuh catatannya ya. Di LBM itu supaya menguatkannya itu karakteristik tafsir, karakteristik pondoknya seperti apa, lalu eh, kualitas lulusan. Misalnya gini paling mudah, kualitas lulusan dari mereka itu pasti 30 juz hafal Quran, hafal Quran, eh, hafal Quran dengan di apa ya oleh didampingi oleh ustadz atau guru yang memiliki riwayat. Nah, pertanyaannya apakah semua orang dapat mendapatkan riwayat setelah lulus atau enggak? setahu aku mah Bapak belum sih. Jadi hanya Harus dia harus ngajar dulu mungkin di sana. berarti hanya ijazah lulus atau selesai untuk menghafal Quran ya kan?
Tapi untuk Iya, riwayat dengan itu belum kan, belum belum. nggak semudah diberikan kan itu. Iya, Nah, memiliki riwayat dengan kualitas hafalan yang katakanlah mungkin ya, misalnya kualitas iya. hafalan yang mungkin. Karena apa? Karena prosesnya itu tidak semua bisa lulus tepat waktu, misalnya 3 tahun. Karena kalau misalnya yang hafal dan tidak hafal kan itu. Nah, ini perlu ditambahkan di karakteristik untuk menunjukkan karakteristik pesantren itu dengan pesantren lainnya. Nah, lalu tiga ini akan menjawab di analisis. Kalau metode saya anjurkan itu hampir sama dengan sampai teman yang tadi itu, teman yang itu udah bagus sebenarnya udah oke dalam artian ada observasi, observasi nanti wawancara, wawancara dan dokumentasi. Berarti nanti dibuat timeline, timeline tentang Hmm. jadwal kunjungan. Misalnya 3 bulan ya, kunjungan itu 3 bulan, kita agendakan aja. Nggak tahu tanggal berapa, tapi misalnya tiap akhir minggu, minggu pertama, bulan pertama adalah mengobservasi berkaitan dengan apa namanya manajemen pondoknya. Lalu Hmm. misalnya kurikulumnya bulan kedua, nah itu perlu dibuatkan jadwal kunjungan. Dalam artian langkah-langkah untuk observasi. Nah, ini sebenarnya banyak ya, jadi enak nggak usah. Ini tinggal teori ini, eh, cari tokoh yang mengungkapkan ini. Yang mana Bapak? Ini ya, supaya kuat, supaya jelas, dan Total quality. langkahnya, langkahnya. Tokoh yang diambil siapa? Ada belum? Bapak, sepanjang aku baca tentang total quality management tuh, Hmm? rata-rata tuh pakai pakai teori manajemen biasa Bapak gitu. Cuman lebih ke arah kualitasnya gitu loh gitu. Nah, kalau misalnya itu aku ngambil yang teori George R. Terry itu, Teori siapa? TPOAC. Oh, yang ini ya, teori. Mm. Oke, ini ya. George R. Terry. Oh, teorinya. Oh, yang ini ya. Ya, ini teori itu berarti itu yang disajikan. Tapi perlu penjelasan teori yang digunakan dengan tujuan untuk menemukan total kualitinya. Nah, ini perlu diungkapkan supaya nampak terlihat keterkaitan antara teori umum manajemennya dengan tujuan yang ingin didapatkan. Nah, nanti analisis kan tata kelola nanti ada di apa di A-nya itu kan tentang profil pondok pesantren. Ya, Bapak. Eh, Profil pondok pesantren berarti di sini kan ada sejarah, lalu ada mungkin ada visi misi barangkali ya, visi dan misi, eh, Mm. misalnya kepengurusan atau organisasinya lah. Enggak, organisasi jangan dulu, visi misi sejarah, karakteristik misalnya. Nah, lalu yang B masuk ke manajemen pondok, manajemen pondok pesantren. Nah, di sini untuk menjawab 1, 2, 3. Manajemen pondok itu satu berkaitan dengan Mm. tata kelola, yang kedua tentang manajemen pembelajaran, tiga Mm. apa ini ya, hasil pembelajarannya. Tapi Berhasil. untuk menguatkan di bab 2 itu, di landasan teori itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Satu, tentang apa namanya itu Al-Quran. Misalnya A, nanti kalau dibuat ini kan Al-Quran dan pendidikan misalnya kan, pendidikan. Maksudnya di sini tentang pengertian Al-Quran dan sejarahnya, sejarah pendidikan Al-Quran dari masa Nabi kan, dari masa Nabi
yang masa Nabi prosesnya seperti apa, lalu sampai hari ini dengan proses dalam apa namanya itu menghafal Al-Quran, lalu berkaitan dengan B-nya itu pondok pesantren, Mm-mm. dari sejarah pesantren, model pendidikan pesantren. Ini kan ada yang salaf, ada yang khalaf, ada yang modern kan itu. Model pendidikan pesantren, lalu karakteristik pesantren. Terus. Nanti di sini tunjukkan bedanya antara pesantren umum, misalnya dengan pesantren Al-Quran seperti apa. Ya, baik. Nah, yang C itu adalah manajemennya, manajemen pesantren atau tata kelola. Nah, di sini disajikan misalnya dari pengertian manajemen, lalu apa namanya itu eh, metode manajemen, teori manajemen kan banyak ya, Iya, teori manajemen, lalu manajemen pendidikan, pendidikan Al-Quran misalnya, nah, itu bisa dimasukkan. Nah, ini untuk di bab 2 ini untuk menunjang terhadap, nah kalau yang metode penelitian ini hampir sama, tapi yang perlu diperhatikan itu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena kenapa? Karena kan ini penelitian lapangan, walaupun dengan menggunakan kualitatif ya. iya, Bapak. Ini tata kelola manajemen hasil pembelajaran. Nah, nanti di tata kelola itu tetap kita menggunakan, kalau teorinya itu apa saya? Ini teh kan G siapa? George R. Terry. Aduh, saya arteriori apa? George R. Terry. Teori arteri ya gini ya. Inilah katakan apa saja itu Betul. planning kan? Planning, organizing, actuating, dan OAC, controlling. Controlling. Nah, ini itu dalam proses penjelasannya harus ada. Misalnya tentang tata kelola perencanaannya gimana, organisasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kontrolnya seperti apa. Ya, karena ini kan kita gunakan ini. Manajemen pembelajaran juga sama. Misalnya untuk menghafal itu direncanakan dalam 1 tahun itu mereka menghafal berapa juz biasanya setahun? Setahun beda-beda mungkin Bapak orangnya. Enggak, ini Tapi direncana di sekolah, di pesantrennya kan punya hmm, rencana. di pesantrennya tuh gini Bapak, ada wisudawan binazor, ada wisudawan bilgoib. Nah, binazor itu baca biasa Bapak. Nah, Hmm. kalau dalam setahunnya ditarget atau enggak. Asalkan kalau misalnya udah beres 30 juz binazor, itu bisa ikutan wisuda. Tapi tetap pesantren di situ karena bilgoibnya belum gitu. Gitu Bapak. Nah, Gimana ya? Targetnya kayak gitu Bapak, setahu aku mah. oke, misalnya rencananya itu eh apa namanya itu ukurannya itu mereka yang lulus itu. Tapi nanti coba konfirmasi bukan target ya. Pasti kan suka ada lah. Misalnya 1 hari, 1 bulan itu rata-rata berapa misalnya. Nah, itu kan sebagai tahapan untuk menunjukkan apa yang harus dievaluasi. Setahu aku mah sekali setoran minimal setengah 1 kaca. Nah, misalnya itu. Nah, kita hitung aja. Kita misalnya kata pondoknya itu nggak bilang ini nggak ditarget. Tapi kalau misalnya kita hitung-hitung, misalnya 1 kaca sehari, eh, full misalnya seminggu atau istirahat sekali, misalnya 5 kaca misalnya dalam seminggu, 2 harinya katakan istirahat untuk pengulangan. Berarti katakanlah kalau ini idealnya secara hitungan manajemen 3 tahun atau 4 tahun selesai misalnya. Ya. Katakanlah 3 tahun setengah selesai. Itu kan kalau hitungannya ini. Tetapi nanti kan setelah di perencanaan, di eh, pelaksanaan dari katakanlah 30, yang angkatan 30 setelah 3 tahun mungkin hanya 20. Nah, itu kan 20. Nah, nanti eh, kontrolnya seperti apa? Nah, kontrolnya mungkin karena banyak, karena lupa dari pihak pesantren, disuruh adanya namanya murojaahnya seperti apa. Dan itu supaya kita kan dapat melihat eh, apa namanya hasil pembelajarannya seperti apa.
Tapi poin intinya itu tiap eh, tiap tahapan itu harus ada namanya itu planning, organizing, action, controlling. Misalnya tata kelolanya, manajemen pembelajarannya, lalu hasil pembelajarannya seperti apa. Nah, nanti kan di kesimpulannya itu dapat menunjukkan bahwasannya seperti apa. Iya, Bapak. Silakan ditanyakan dulu. Bapak izin bertanya, Mm-mm. kalau yang ini bagian bab 2 kan eh, Bapak mintanya dari Al-Quran kan, Al-Quran, pondok pesantren, baru ke manajemen. Sedangkan waktu kemarin aku bimbingan ke Bu Izah tuh Mm-mm. dari manajemennya dulu, pondok pesantren, terus Al-Quran gitu Bapak. Oh, boleh. Itu bebas sih sebenarnya. Bebas Mau ya. manajemen dulu, Al-Quran atau pondok pesantren, tapi poin-poin ini minimal adalah. Silakan kalau gitu ikuti aja yang Bu Iza. Terus Bapak izin bertanya lagi, Mm-mm. kalau misalnya kan sepanjang aku nyari gitu ya, penelitian terdahulu tuh rata-rata pada pakai teori manajemen biasa gitu. Belum belum pernah nemu yang pakai teori TKM, Bapak. Apakah kalau Hmm. seperti itu bisa ditonjolkan nggak perbedaan bahwa penelitian aku sama penelitian yang lalu gitu, yang lain? Dengan teori apa? Teori apa, Yang Bapak? dengan teori manajemen umumnya atau dengan teori TKM-nya? Jadi sepanjang aku nyari apa ya nyari tentang manajemen ini tuh nggak ada yang manajemen mutu Bapak. Jadi Mm-mm. pada pakai manajemen biasa gitu, bukan ke arah mutunya. Mm-mm. Kalau seperti ini bisa ditonjolkan nggak Bapak? Bisa. eh Berarti yang SI itu masih fokus ke manajemen biasa teorinya kan? Ya. Nah, nanti ditonjolkannya itu bahwasanya memang karakteristik pondok pesantrennya berbeda misalnya kan. Lalu dari aspek apa namanya itu aspek karakteristik pesantrennya juga berbeda sehingga dengan hasil lulusan seperti ini tentu eh, menghasilkan kesimpulan yang apa penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi boleh itu. Hmm. Memang mungkin eh, dari ibu kalau menggunakan quality management itu akan tahu hasil lulusannya. Ada tersistem lah. Kalau misalnya ini ada yang misalnya 30, yang 30-nya selesai sesuai dengan harapan. Kan sekarang itu kalau di beberapa pesantren tertentu itu ada target mereka kan, ada oh ini kan ingin. Nah, ibu itu kan ingin melihatnya itu kualitasnya seperti apa nih dengan teori dengan model pembelajaran ini apakah 90% atau 80%. Nah, kita kan fokus ke teori biasa yang manajemennya dengan langkah-langkah ininya. Nah, masalah sebenarnya itu. Oh iya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke ya. Jadi sebenarnya ini mudah-mudah sulit. Sulitnya di mana datanya yang harus ada di lapangan. Itu ya. Kalau secara Iya umum Bapak. ya sudah tinggal inikan aja, tinggal diinikan paling nanti eh, ditunjukkannya itu adalah proses pengkajian Qurannya ya. Manajemen dengan tata kelolanya yang tujuannya itu adalah berdasarkan apa yang ingin dicapai. Nah, itu nanti kalau ininya sebenarnya nggak harus ada planning orang ini hanya polanya saja. Boleh jadi ini nggak dimasukkan POH-nya, tapi hanya poin intinya dari planning itu seperti apa. Itu aja sih sebenarnya. Ini Iya kan Bapak. ini. Oke ya, untuk sementara. Iya Pak. Oke. Oke, jadi silakan dipersiapkan progresnya. Mudah-mudahan bulan depan ada progresnya. Amin. Oke, Ridho anak Bapak. amin, amin, amin.